Atuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang kita menyandarkan segala urusan kita kepadanya, baik yang kecil maupun yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki untuk tidak memudahkan urusan kita apapun itu, maka urusan tersebut tidak akan mungkin dimudahkan untuk diri kita. Di antara sebab dimudahkan urusan kita adalah dengan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Terlebih di saat kondisi sulit dan kritis, ketika rasa khawatir, rasa panik, ketakutan ini memuncak dan bertambah permasalahan-permasalahan yang ada, maka tidak ada untuk bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukupi keperluan kita dan menerima amal ibadah kita. Dan perlu diingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi rasa kantuk dan tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekaligus memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tawakal secara bahasa adalah menyerahkan urusan atau memasrahkan sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, maka bermakna menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan apa saja yang bermanfaat dan untuk menolak apa saja yang mendatangkan bahaya. Tawakal merupakan salah satu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal itu tentunya adalah suatu kewajiban. Tawakal ini tidak menafikan untuk seseorang mengambil sebab-sebab atau ikhtiar, tidak bertentangan dengan usaha keras seseorang. Ketika seseorang berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu kemaslahatan atau menghindar dari suatu keburukan, ini tidak bertentangan dengan makna tawakal. Bahkan antara tawakal dengan usaha keras menjadi satu kesatuan secara sempurna dan secara utuh. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala
mengkhususkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat maha hidup. Allah sendiri mensifati dirinya bahwasanya Allah itu maha hidup. Dan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala ini begitu sempurna. Sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan maha hidupnya Allah, sifat hidup Allah tidak diawali dari proses kematian atau tidak diawali dengan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Berbeda dengan manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup tetapi sebelumnya tidak ada. Diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada, kemudian suatu ketika akan mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, Allah itu maha hidup. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sifat hidup. Hal ini mengisyaratkan bahwa zat yang maha hidup dialah yang dapat dipercaya untuk memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, bertawakallah kalian kepada Allah. Sandarkanlah urusan kalian kepada Allah, pasrahkanlah urusan kalian kepada Allah yang maha hidup, maka akan muncul rasa percaya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Tidak ada kehidupan secara terus-menerus melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk yang kehidupan mereka itu terputus, sesungguhnya mereka apabila telah mati, hilanglah orang-orang yang bersandar kepada mereka. Seseorang sudah seharusnya hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kemampuan diri kita, apakah itu jabatan kita, pekerjaan kita, demikian juga siapa saja, apabila kita bersandar kepada mereka semua, sampai pun kepada diri kita, kemampuan kita, ilmu kita, kecerdasan kita, maka suatu ketika itu semua akan hilang. Seseorang sudah seharusnya hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang memberikan manfaat, tetapi itu tidak akan langgeng. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa terdapat penetapan sifat yang sempurna, yaitu sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara bersamaan Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha hidup di sini setelah perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya siapa saja yang merasa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengecewakan dirinya. Hendaknya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama, yang maha awal, yang maha akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang meliputi dari liputan Allah Subhanahu wa taala dari sisi waktu ataupun tempat. Tidak ada yang bisa menembus apa yang Allah liputi, baik itu waktu ataupun tempat. Karena Allah yang maha pertama, tidak ada yang melebihi mendahului Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha akhir yang tidak ada melebihi itu semua. Demikian juga Allah yang maha tinggi dan meliputi segala macam waktu dan tempat. Maka maha besar Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita hadirkan pada diri kita, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat yang mulia ini bisa kita simpulkan, yang pertama, di antara buah manis keyakinan
seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir maupun batin untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali tentang keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keperluannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kita apabila kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala sesuatu. Namun apabila kita bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita tergantung kepada hal tersebut, akan menyerahkan kita kepadanya sehingga kita hanya bertawakal atau bergantung dengan sesuatu tersebut, dan pasti kita akan mengalami kekecewaan dan urusan kita tidak akan terwujud. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita ambil, tawakal tidak menafikan usaha atau tidak bertentangan dengan usaha keras kita. Bahkan tawakal dan usaha adalah satu kesatuan utuh. Kemudian yang keempat, siapa saja yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan hilang. Sesuatu tersebut akan hilang, akan mati, akan lenyap. Karena dia akan mati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa, akan hilang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah ini begitu banyak sekali. Bisa kemampuan diri kita, kecerdasan kita, ataupun pekerjaan, jabatan kita dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita senantiasa hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyerahkan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ini hanya sebagai sebab, bukan sebab utama. Tentunya ini semua berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah seorang hamba diperintahkan untuk banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas hamba-hamba tersebut. Semoga khutbah kita kali ini bermanfaat untuk khatib pribadi dan jamaah semuanya. Marilah kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebabkan diri kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan muncul tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi di era saat ini, sebagaimana sebagian manusia mengeluhkan kondisi perekonomian semakin sulit, maka yang harus kita tingkatkan adalah keimanan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berdoa dan berusaha sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah ridhoi. Selama itu di jalannya Allah ridhoi, pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi huwal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bimanika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. استقموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Teruskan shaf kepada Nabi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.